Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sebelum ana menyampaikan apa yang ana ingin sampaikan, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita masih diberi petunjuk hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Tak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para tabiin, tabiin, dan kita selaku umatnya, yang insya Allah tetap akan tegak berdiri di atas jalan sunnahnya hingga yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya anak di sini di sore hari ini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang bertemakan taubat yang tulus dan jujur. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih bagi para hamba-hambanya, dan Dia Azza wa Jalla Maha mengetahui mereka berikut tabiat mereka. Yang sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha lembut lagi Maha teliti. Quran surat Al-Mulk ayat 14. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya manusia tetaplah manusia, meskipun mereka telah berada di puncak ketakwaan, kesolihan, dan kewaraan, pasti mereka pernah berbuat sebagian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan taubat tidak sampai dengan sini saja. Hadirin yang berbahagia, pembicaraan taubat sangatlah panjang dan para ulama telah membahasnya dengan panjang lebar. Tetapi ana di sini akan menyinggung secara singkat yang antum perlu mengingatnya. Kegembiraan Tuhan dengan taubat hambanya. Masalahnya tidak berhenti sampai sini saja. Masalahnya tidak berhenti sampai janji diterimanya taubat dan anjurannya melakukan hal itu. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertaubat, dan dan bergembira kepadanya. Diriwayatkan secara sahih dalam as-sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah benar-benar lebih bergembira kepada hambanya yang bertaubat tatkala ia bertaubat kepadanya daripada seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang pasir yang tandus dan sangat panas. Kemudian hewan tunggangannya itu pun hilang darinya, dan
Kemudian hewan tunggangannya itu pun hilang darinya, dan di atas hewan tunggangannya itu terdapat banyak sekali makanan dan minumannya. Dia pun sudah berputus asa terhadap hewan tunggangannya. Dia pun menuju pohon dan tertidur di bawah naungannya itu. Saat dia sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan tunggangannya pun datang dengan berdiri tegak di depannya. Dan dia pun lantas mengambil tali kemudinya, dan karena dia saking sangat bergembiranya sampai dia salah berucap, dia malah mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadirin yang berbahagia, dari Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Apa dugaanmu terhadap kekasihmu yang kau cintai, yang ditawan oleh musuhmu dan dia menghalang-halangi antara engkau dengannya, padahal engkau tahu bahwa musuhmu pasti akan memberikan siksaan yang amat pedih kepadanya dan berbagai bencana kepadanya. Padahal engkau yang lebih pantas bersamanya. Dia adalah tanamanmu, dia adalah didikanmu, dan dia adalah didikanmu. Kemudian dia pun berhasil lepas dari musuhmu, dan dia menuju rumahmu tanpa pemberitahuan kepadamu terlebih dahulu. Sesampainya di depan pintumu, dia pun merayumu, meminta kerelaanmu, meminta tolong kepadamu, dan menyungkurkan wajahnya di depan pintumu. Bagaimana rasa bahagiamu terhadapnya? Sedangkan sementara engkau yang mengistimewakan dirinya untuk dirimu, engkau yang merelakan dirinya di dekat dirimu, engkau yang lebih mementingkan dirinya daripada yang selainnya. Pada kenyataannya, engkau bukanlah yang menciptakannya, engkau bukanlah yang mengadakannya, engkau bukanlah yang mencukupkan nikmatmu kepadanya. Sementara Allah Azza wa Jalla, dialah yang menciptakannya, dialah yang memberikan nikmat, dialah yang mencukupkan nikmatnya, dialah yang membentuk hambanya. Dan dalam membentuk hambanya, dan dia senang menyempurnakan nikmat hambanya, dan sehingga dia dapat menampakkan nikmatnya, dia menerimanya, dia mensyukurinya, dia mencintai pemiliknya, dia menaatinya, serta dia menyembahnya dan menjauhi musuh-musuhnya, membencinya dan tidak mematuhinya. Cukup sekian pidato dari anak. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak masuk akal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.